Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ani Aceh. Wahai rekan-rekan semua, pada hari yang berbahagia ini kita akan membahas satu topik yang sangat bagus, yaitu tentang tips anak muda untuk menjadi politisi muda. Wahai kawan-kawan, jadi ada beberapa tips yang harus kita kuasai ketika kita bergabung dalam suatu partai dan menjadi politisi muda. Kenapa kita harus berpolitik? Dikarenakan pemuda harus peka terhadap kondisi ekonomi, kondisi pemerintahan maupun kondisi perpolitikan, sehingga kita akan menjadi Indonesia emas di 2045. Maka dari itu, saya juga seorang politisi muda mengajak semua masyarakat, mengajak semua pemuda untuk menjadi politisi muda, sehingga menjadi perubahan di 2045 menjadi Indonesia emas. Dari itu, saya ada 5 tips supaya pemuda menjadi politisi muda. Yang pertama, masuklah ke dalam suatu partai. Bebas, mau partai apapun terserah. Ketika kita sudah masuk ke dalam suatu bentuk partai, kita harus mempunyai jenjang pendidikan baik D3, S1 dan mempunyai wawasan dalam perguruan tinggi. Pada perguruan tinggi kita harus mengikuti organisasi-organisasi yang ada di kampus. Dari itu, sehingga kita menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, naiklah ke posisi pemimpin. Pada suatu lembaga, kita harus menjadi seorang pemimpin. Artinya kita harus mampu mengayomi bawahan-bawahan kita, sehingga kita bisa mengkoordinasi, mengetahui semua keluh kesah daripada masyarakat dan anggota organisasi. Kemudian kita mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam organisasi. Kemudian pemimpin bukan sekedar kata pemimpin, tapi harus mampu mengayomi dan berbaur dengan bermasyarakat. Pemimpin itu ada beberapa macam. Kalau di kampus ada BEMS, ada Presma, mungkin ada beberapa macam organisasi yang lain. Kemudian di luar itu ada juga HMI, KNPI, 4PD. Itu merupakan organisasi yang bisa kita ikuti untuk menyalurkan rasa sosial kita dan membentuk jiwa kemanusiaan kita. Kemudian di dalam perangkat desa ada juga, yaitu tingkat desa kita menjadi KSI. Kemudian kita menjadi pembantu dari KSI, menjadi KAUR, menjadi sekdes. Itu hal-hal yang harus kita ikuti alurnya untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian kita harus membangun relasi. Kita harus membangun relasi ke petinggi partai, ke staf-staf dari suatu partai politik. Kemudian kita harus mampu membangun relasi kepada masyarakat dan jaringan. Kita semua harus mampu kita rangkul untuk menjadi seorang politisi muda, membangun networking, membangun relasi yang baik.
Kemudian yang keempat, menjadi inisiator di lapangan. Ketika ada permasalahan yang dialami oleh masyarakat, kita harus mampu menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian jika terjadi permasalahan-permasalahan di desa, kita harus mampu mengayomi dan menyelesaikan masalah di desa. Itulah namanya seorang pemimpin. Kita tidak boleh egois mementingkan diri kita, itu tidak akan jalan organisasinya. Tapi membangun inisiator orang sakit, kita membangun program desa sehat, program bantuan untuk masyarakat. Kita yang pertama itu harus membangun hubungan emosional antara suatu relasi dan relasi yang lain. Kemudian yang kelima yaitu mengumpulkan dana. Politisi muda ini harus mampu mengumpulkan dana. Antara politisi dan pengusaha ini harus seimbang, karena dana ini juga sangat diperlukan. Dikarenakan yaitu ketika kita berkampanye mencetak spanduk itu memerlukan uang. Kemudian yang kedua, kita turun ke lapangan itu juga harus memerlukan uang. Jadi budget yang sangat minimal itu harus kita kumpulkan untuk kita menjadi seorang politisi muda. Nah, jadi hal ini juga harus kita sangat perhatikan. Maka dari itu, kesimpulan yang dapat kita ambil bahwasanya pemuda harus peka terhadap politik. Pemuda harus bergabung dalam partai politik. Pemuda harus menjadi seorang pemimpin. Pemuda harus membangun relasi. Pemuda harus menjadi inisiator di lapangan, dan pemuda harus mengumpulkan dana-dana yang halal supaya kita akan membuka jalan-jalan yang baik untuk politik-politik yang baik ke depannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.